undang-undang privacy ataupun data protection ini dia teknologi neutral. Ya, maknanya dia tidak terikat dengan mana-mana teknologi dan apa sahaja teknologi yang digunakan, sama ada cloud ataupun apa sahaja teknologinya, undang-undang ini seharusnya bisa terpakai. Tetapi dalam konteks yang lebih spesifik, contohnya katakanlah perusahaan Anda berada di Jakarta, tetapi Anda menggunakan service provider di Singapura. Ya, Anda menggunakan service provider ataupun cloud provider di Hong Kong. Jadi oleh kerana undang-undang PDP ini berdasarkan location, undang-undang yang berada di Singapura akan terpakai, dan undang-undang kalaulah Anda engage cloud provider yang berada di Hong Kong, undang-undang Hong Kong akan terpakai. Tapi dalam satu aspek yang lain, oleh kerana dia melibatkan data warga negara Indonesia yang dimiliki ataupun yang dipunyai quote and unquote oleh sebuah perusahaan Indonesia, Anda juga bisa dipertanggungjawabkan sekiranya berlaku pelanggaran terhadap undang-undang PDP di Indonesia. Jadi bisa berlaku keadaan seperti itu. Maknanya kalaulah cloud providernya berada di luar, undang-undang di negara itu akan melindungi data itu, dan undang-undang Indonesia juga bisa diperlakukan ataupun diimplementasi dalam konteks cloud provider. Ya, jadi sekali lagi PDPA ini akan terpakai dalam apa juga keadaannya, sama ada cloud ataupun apa sahaja teknologi yang digunakan. Saya mempertegas bahwa suatu undang-undang itu harus mempunyai visi yang agak jauh ke depan, ya. Dan kalau terkait dengan undang-undang perlindungan data pribadi ini kan banyak sekali akan terkait dengan berbagai perkembangan teknologi, ya, artificial intelligence, Internet of Things, termasuk juga cloud computing. Jadi memang sebaiknya perumusan daripada undang-undang perlindungan data pribadi itu juga memperhatikan apa yang terjadi ke depan minimal dalam 25 tahun ke depan. Ya. Kemudian tentang sentralisasi pemrosesan, ini saya rasa merupakan satu opsi, ya. Dan setiap opsi dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, setiap opsi itu tentu harus diuji, ya, dan dikaji dengan menggunakan mekanisme misalnya cost and benefit analysis, efektivitas, kesiapan implementasi, dan lain sebagainya. Jadi ada aspek efisiensi, tapi juga ada aspek-aspek lain yang terkait dengan jurisdiksi, sovereignty, dan lain sebagainya.